Selamat pagi adik-adik semuanya, sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Ayo beribadahlah bersama dengan keluarga. Beribadah juga dengan sukacita. Berdoa dengan sikap hormat. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan perhatikanlah firman Tuhan dengan baik, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Segar ya kakak-kakak ya. Wah, semangat. Kita balik lagi. Tadi ada berapa putaran, Kak? Nah, tadi berapa ya kita ya? 10 kali? Iya kayaknya. Lapangannya kan kecil. Iya, lapangannya kecil. Nah, Kak, enaknya tuh kita sekarang ngapain ya? Setelah olahraga, kita main aja yuk, Kak. Boleh, mainan apa ya? Kita mau main bola basket? Ya, boleh, Bola boleh. basket, dan kita kan nggak ada bola basket. Terus itu keranjang basketnya juga nggak ada. Nah, kita cari apa nih? Kita mau pakai apa ya? Apa ya? Yang ada di rumah kak. Itu apa? Jadi adik-adik pun bisa ya, Kak ya? Kita pakai hanger aja. Oh iya, iya. Gantung baju. baju. Iya, Yuk pakai kita hanger. cari yuk, Kak. Alat-alatnya. Coba cari di mana tuh? Nah, ini Kak Chandra, Kak Denny. Pakai ini. Sama kertas urut Kak Chandra. Oh iya, kertas koran ya. Ada nggak Kak Sandra? Oh iya, ini ya. Kita Oh, mulai sama iya. kertas koran ya. Wah, kita tekuk-tekuk jadi bola nih. Nah, itu bolanya. Terus ini apa Kak? Ika. Ini buat ring. Coba. Jadi, Coba lihat ini. nah, ini gabungan baju dari kawat kita penggangkan sambil bentuk kotak. Nah, lalu kita sisihkan ini Oh, tangan plastik. oh gitu. Terus disini dia. Iya. Setelah itu kita cari yang buat gantung kak. Oh Bisa iya. pakai apa ya? Kayak tiang-tiang yang ada di Iya. rumah. Yang ada jendela juga bisa. Bukan? Ya. Coba ini kita pakai, coba kayak ini ambil dulu ya tiangnya ya. Nah, pakai ini aja Kak Ika. Iya Coba. kak. Di sini adanya ini tiang. Kita pakai ini. Oh iya. Bisa ya Kak Ika? Oh, Bisa. iya. Nah, ini adik-adik di rumah pun bisa nih main basket dengan cara yang gampang. Pakai kertas koran, dan kita bisa bikin ringnya sendiri ya, Kakak. Coba, coba. Kertas korannya pakai lagi ya? Kurang tebal. Oh iya, ayo buat sendiri-sendiri. Yuk, ada bikin ya dari rumah ya, di rumah ya. Yuk. Kak Chandra 1, Kak Yeni 1, Kak Ika 2. Coba. Ya, kita ya. Masukkan coba. Coba serahkan Kak ini masukin. Wih, bisa. Kak Ika coba. Satu lagi. Kurang berhasil. Nah, adik-adik bisa bermain ini di rumah dengan adiknya, kakak, ataupun Sama siapa papa. aja. Sama papa. Iya, papa ajakin. Ya, ya sudah Kak Ika, Kak Chandra, kita sekarang segera Siap-siap pulang. ya. Kita mau sekolah minggu. Iya. Oh iya. Yuk, Jam kita sekolah pulang ya. minggu. Yuk kita bye Kak Yani. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Chandra, Kak Orel. Ya, hari ini tentu kita sudah
semua ya. Kita bersuka cita semua karena kita kembali mau bersekolah minggu. Nah adik-adik, Kak Chandra dan Kak Aurel, kita akan mengawali, kita akan melakukan senam. Ya. Tapi bukan senam badan loh. Ya. Senam ayat. Ya, masih inget gak senam ayatnya dari mana adik-adik? Ya, betul kayak ini. Mereka sudah hafal semua ya. Ini Roma 12 ayat 12. 12. Mari adik-adik bersama-sama kita berdiri, kita mau mengucapkan senam ayat kita. Ya, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya. Tadi masih ada beberapa yang bingung, tapi tidak apa-apa. Kita akan ulangi sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, semuanya sudah bisa, sudah hafal. Ya, adik-adik, Kak Chandra dan Kak Aurel, memang Allah kita tuh Allah yang mengasihi kita. Allah kita Allah yang sangat baik, sangat luar biasa. Mari kita akan memujikan lagu Allah itu baik ya. Kita pujikan bersama-sama. Ayo Kak Aurel. Bersama-sama adik-adik, ayo. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Kak Yeni, ya Tuhan itu tidak baik hanya buat kita saja loh, tapi buat kita semua, buat Iya. adik-adik semua yang di rumah, buat kakak-kakak di sini, juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada di rumah pula ya. Tuhan itu memang sangat baik, sangat luar biasa. Ya adik-adik, kita mau tetap pujikan lagu ini ya. Tuhan Allah itu baik. Sama-sama kita pujikan lagi. Ayo Kak Aurel. Dengan semangat ya, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Ayo adik-adik semua, kita mau persiapkan diri, kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau datang dulu, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang menyenangkan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama, walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Kak Chandra,
rasanya kurang apa ya, kurang afdol. Wah, kalau orang bilang gitu ya, karena kita tidak ibadah di gereja. Oh, Gitu ya. tapi nggak juga Kak. Kak Yeni tahu nggak gereja sendiri itu apa? Adik-adik ada yang tahu nggak apa artinya gereja itu sendiri? Gereja itu bukan apa? Gedungnya. Saja. Tapi ya. gereja itu ya kita ini, Oh, ya, kita masing-masing sama-sama. ini adalah gereja. Ya. Oh iya, berarti saya ini keinget lagu Aku gereja, kau pun gereja. Itu ya Kak Chandra, Kak Ora? Ya, Ada gerakannya loh. Heeh. Adik-adik kalau di rumah ada papa mamanya, ada teman-temannya, atau kakak adik boleh bersama-sama pakai gerakan lagu ini Iya. ya. Kita mau pujikan lagu ini dengan memakai gerakan. Ya, adik-adik silakan berdiri ya. Ya. Berhadapan-hadapan ya adik-adik ya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, gereja adalah kita semua. Ya, jadi adik-adik nggak perlu bersedih hati harus datang ke gereja karena kita adalah gereja. Ya, adik-adik kita mau persiapkan diri kita. Adik-adik sudah siap belum dengan Alkitabnya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu dulu ya Kak. Ya, Ya apa Kak? Apa lagunya? Kita pujiin firman Tuhan ada di hatiku. Ya, ya, firman Tuhan. adik-adik tentunya bisa ya. Ya. Yuk kita pakai gerakan lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di dalam. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baiklah adik-adik, kita akan sekali lagi berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sikap duduk yang baik, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin sertai kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami dapat
melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon supaya Tuhan yang menjagai kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, kakak minta adik-adik duduk yang manis. Pusatkan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan, tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Ya, ada sebuah cerita adik-adik tentang dua orang sahabat. Mereka bernama Clara dan Bella. Mereka sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Ketika berangkat sekolah, mereka bersama-sama. Dan di kelas pun mereka bersama dan bermain bersama. Suatu hari di kelas mereka ini ada seorang murid baru bernama Steffi. Steffi ini agak pendiam dan sedikit pemalu. Suatu saat si Clara ini mengajak Bella untuk mendekati Steffi, untuk diajak berteman. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bella menolak dengan alasan bahwa Steffi ini anak yang pendiam, anak yang pemalu, jadi tidak asik untuk diajak bermain. Tapi si Clara ini tetap bersikeras ingin berteman dengan Steffi. Dan Bella juga tetap bersikeras tidak mau diajak berteman dengan Steffi. Akhirnya di antara mereka timbul konflik adik-adik. Mereka berselisih dan ini membuat hubungan mereka semakin menjauh. Selama beberapa hari mereka tidak berangkat sekolah bersama. Bahkan di kelas pun mereka tidak bermain dan tidak duduk bersama adik-adik. Mereka saling diam. Ya adik-adik, konflik seperti ini mungkin saja terjadi dalam diri kita. Di Alkitab pun ternyata ada adik-adik, dua orang sahabat yang biasa melakukan pelayanan bersama-sama. Mereka mengalami konflik dan membuat mereka menjauh. Kira-kira siapa ya adik-adik? Yuk kita cari jawabannya. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah adik-adik, ternyata Paulus dan Barnabas juga pernah berselisih. Bahkan di Alkitab tadi dikatakan bahwa perselisihan mereka cukup tajam. Apa yang membuat perselisihan mereka adik-adik? Seorang yang bernama Markus. Barnabas ingin mengajak Markus ikut serta dalam pelayanannya, sedangkan Paulus menolak dengan alasan bahwa tidak baik membawa orang yang sudah meninggalkan mereka dan tidak mau diajak bekerja sama. Mereka dulu pernah melakukan pelayanan bersama-sama adik-adik, Paulus, Barnabas, dan Markus ini. Tapi kemudian si Markus meninggalkan mereka. Dan ini membuat Paulus menganggap bahwa Markus tidak sungguh-sungguh di dalam pelayanannya.
sehingga ia tidak mau mengajak Markus ikut serta. Akhirnya Barnabas tetap pada pendiriannya, dia tetap mengajak Markus dalam pelayanannya. Dia pergi bersama Markus menuju ke Siprus. Sedangkan Paulus, dia lebih memilih mengajak Silas pergi ke Syria. Hubungan mereka yang dulunya baik dalam pelayanan mereka bersama-sama, selalu bersama-sama, tiba-tiba karena ada konflik, hubungan mereka menjauh dan mereka melakukan pelayanan di tempat yang berbeda. Mungkin hal ini juga pernah terjadi adik-adik pada diri kita. Hubungan kita dengan teman kita yang dulu baik, kita dulu akrab, tiba-tiba karena sebuah konflik, hubungan kita jadi jauh. Nah adik-adik, kira-kira apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami situasi seperti itu? Hal yang sebaiknya kita lakukan adalah kita mencoba berpikir positif terhadap orang itu. Kemudian kita ampuni jika memang orang itu bersalah pada kita ampuni. Dan yang terakhir adik-adik, kita juga harus mengoreksi diri kita. Apakah yang kita lakukan sudah benar? Dan kalau memang kita bersalah, mungkin kita menyakiti orang lain, kita cepat-cepat minta ampun adik-adik. Kita juga minta maaf pada orang tersebut, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik. Seperti halnya dengan Clara dan Bella tadi adik-adik. Mereka akhirnya dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Bella akhirnya mau diajak berteman dengan Steffi. Bella berpikir positif. Oh mungkin kalau aku mau berteman dengan Steffi, lama-lama Steffi akan menjadi asik diajak berteman. Mungkin dia malu-malu, dia pendiam karena mereka belum saling mengenal. Dan akhirnya ini membuat Bella mau berteman dengan Steffi adik-adik. Dan hubungan mereka kembali membaik. Demikian pula dengan Paulus adik-adik. Paulus yang dahulu bersitegang dengan Barnabas karena seorang yang bernama Markus yang telah dianggap telah meninggalkan mereka dan tidak mau diajak bersama, kini sudah berbaikan dengan Markus. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Paulus menganggap pelayanan Markus sangat penting baginya. Dan ini membuktikan bahwa konflik di antara mereka dapat diselesaikan dengan baik. Adik-adik, kakak pernah di dalam pelayanan kakak waktu baru pertama-tama melayani Tuhan, kakak mendapat teguran dari seorang jemaat. Waktu itu jemaat itu menegur kakak, dan kakak waktu itu cukup sedih karena kakak berpikir, aduh, baru saja melakukan pelayanan kok sudah dapat teguran seperti ini ya. Tapi kakak tidak mau cepat-cepat marah, tidak mau cepat-cepat ngambil keputusan, tidak mau melayani lagi, tidak ya adik-adik ya. Kakak mencoba berpikir positif dulu. Kemudian kakak mengoreksi diri kakak, apakah yang kakak lakukan ini salah, atau kan kakak memang sudah melakukan yang benar. Akhirnya untuk membuktikan itu, kakak mencoba bertanya kepada beberapa orang di gereja. Dan kakak minta pendapat mereka, dan semua mereka menganggap bahwa apa yang kakak lakukan tidak salah. Dan dari situ adik-adik, kakak juga tidak mau menghakimi orang itu. Kakak tetap bersikap biasa pada orang itu, mau mengampuni dia ya. Karena orang-orang juga berkata kepada kakak, oh memang orang itu seperti itu. Oh ya sudah, makanya kakak, ya sudahlah, tidak apa-apa. Kakak hanya berpikir bahwa apa yang kakak lakukan dalam pelayanan kakak, semuanya untuk Tuhan. Kakak fokuskan semua pelayanan kakak buat Tuhan. Dan itu membuat kakak tidak merasakan sakit hati ya adik-adik. Nah, kira-kira apa yang dapat kita ambil adik-adik dari kisah Paulus dan Barnabas ini? Ya, di dalam setiap pelayanan mungkin terjadi konflik. Tapi jangan sampai konflik itu membawa kita untuk melupakan tugas dan tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan. Orang-orang di sekitar kita mungkin dapat mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Layanilah Tuhan adik-adik dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita, bukan dengan kesombongan diri, bukan untuk memegahkan diri. Dan apabila pelayanan itu kita tujukan kepada Tuhan dan kita lakukan dengan penuh sukacita, kakak yakin kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan pernah jenuh melayani Tuhan. Jujur adik-adik,
selama kakak melayani Tuhan, kakak belum pernah merasakan kejenuhan. Karena ketika kakak melakukan pelayanan, kakak pusatkan pikiran kakak untuk Tuhan. Kakak lakukan dengan penuh sukacita, dan ketika akan melayani, kakak dahului selalu dengan berdoa. Sehingga mungkin kalau ada konflik terjadi pun, kakak tidak akan sampai membuat kakak menghalangi pelayanan kakak. Ya, pesan kakak adik-adik, pakailah talenta yang sudah Tuhan berikan pada adik-adik. Gali terus talenta yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Untuk adik-adik, berikan kembali kepada Tuhan. Melakukan pelayanan buat Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik, dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati. Dan biarlah semua talenta yang adik-adik miliki, adik-adik pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, di mana kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau dengan penuh kesungguhan hati melakukan pelayanan untuk Engkau. Kami dapat mengatasi setiap konflik yang mungkin terjadi di dalam pelayanan kami. Kami dapat berrelasi dengan teman-teman kami dengan baik. Mohon hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk kami boleh selalu menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik, sehingga setiap pelayanan kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun kita berbeda pendapat, tetapi kita tetap harus rukun ya. Kita harus tetap pelayanan ya, adik-adik. Kita tetap harus memaafkan ya, Saling mengasihi ya, ya. mengasihi Kak. Harus selalu rukun, karena kita apa? Kita sama-sama melayani bukan dibuat diri kita sendiri, tapi Untuk Tuhan. Yuk kita mau pujikan rukun cinta satu sama lain. rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, baik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Setelah itu nanti kita akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh selalu rukun, selalu mengasihi satu sama lain, walaupun terkadang kami berbeda pendapat. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami selanjutnya, di dalam kami bersekolah secara online. Mohon Tuhan yang terus memimpin kami, sehingga kami juga boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun ibadah yang kita lakukan masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan bagi Tuhan dengan cara yang pertama, mintalah tolong kepada papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan dapat diserahkan melalui tata usaha gereja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening bank berikut ini. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur.